Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini karena pembahasan ini mengenai sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah tahu rahasia Allah gitu. Baik buruknya seperti apa, tapi pasti terbaik buat Allah bagi kita gitu kan. Dan tapi terkadang apa yang dikasih menjadi kejutan buat kita gitu Ustadz. Karena kita bicara masalah kejutan itu biasanya ada yang menyenangkan, ada yang sedih. Kalau yang sedih kan mungkin bisa dibilang ketika kita kehilangan seseorang gitu ya. Keluarga atau saudara atau orang yang kita sayang, itu kadang membuat kita terjatuh, kadang bisa lupa diri. Nah kadang hal-hal seperti itu yang harusnya dibenahi gitu, karena kita ngerasa oh kita belum siap gitu untuk melepaskan orang yang kita sayang ya, jamaah yang ada di rumah ya. Nah maka dari itu bagaimana caranya supaya siap, pagi hari ini kita bahas. Tema kita adalah aku tidak siap jika kamu pergi. Masya Allah. Kayak dialog Rangga sama Cinta ya. Kayak saya gitu ya. Aku belum siap Umi Nora pergi. Oh, Maulana. Air matanya bisa dipites. Tutup. Baik, jamaah ada di rumah, kita akan mulai ya. Dalam Islam ini sebenarnya hal apa sih yang harus dilakukan seorang istri kalau dia mengalami suaminya meninggal gitu ya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ini harus dikuatkan juga karena takutnya seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah nih, karena si istri itu sampai menyiksa dirinya ketika dia kehilangan suaminya. Begitu kan biasa lihat kalau ada wanita meninggal suaminya. Itu meraung-raung. Begitu tadi, itu contoh. Tadi Saya paling kasihan sama Ustazah Romla sebenarnya. Terkaget mulu. Selalu terkaget-kaget. Kalau gitu Ustaz Maulana mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustazah Romla dan Ustazah Masya Allah tabarakallah. 2-3 sosok ini luar biasa, waktu istri saya meninggal beliau pada datang semua. Makasih banyak Sony, Ustazah Ramla yang tausiah juga, Ustaz Sam yang luar biasa. Masya Allah, aku jadi terharu. Mau dipites lagi air matanya? Enggak. Nah, ini saya sosok laki-laki, sosok suami yang ditinggal oleh istri. Bagaimana sosok istri, keadaan istri, sosok wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf, kita Masya Allah tabarakallah, Islam mengajarkan buat kita untuk bisa lebih bangkit, untuk bisa jadi lebih baik. Dalam Islam, sosok wanita yang meninggal dunia suaminya, ditinggal meninggal oleh suaminya, seharusnya harus menjaga diri. Kenapa saya tadi praktekkan sambil teriak-teriak, ini histeris dan sebagainya. Makanya dilarang meratap. Biasanya yang meratap itu wanita. Makanya ada sebagian pendapat melarang wanita pergi ziarah kubur. Karena takutnya nanti yang suka meratap itu adalah perempuan. Sehingga Nabi mengatakan bahwa dahulu aku melarang, sekarang aku memperbolehkan. Jadi jawabannya diperbolehkan kalau dalam artian wanita itu mampu menahan dirinya untuk tidak meratap, tidak menyakiti dirinya. Bahkan disebutkan termasuk meratap jikalau dia gosang-gosang rambutnya. Dia gitu. Itu termasuk meratap. Apalagi dia meraung-raung sampai berteriak-teriak, apalagi dia mencakar, merobek-robek bajunya, itu yang dilarang. Maka yang harus dilakukan sosok wanita ketika meninggal suaminya, yang pertama adalah otomatis semua bersabar. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah dalam 2 hal, sabar dan salat. Jadi sosok wanita itu ketika meninggal suaminya memposisikan diri dalam bentuk kesabaran. Yang pertama sabar, kemudian ridho, kemudian akhirnya mengambil hikmah di balik kematian itu. Yang kedua, harusnya sosok wanita ketika meninggal suaminya harusnya cepat-cepat bangkit, move on. Sekalipun ada masa iddah yang mana ketika meninggal suami tetap itu dikategorikan cerai mati namanya. Cerai mati. Maka dia harus menahan diri, menguatkan diri, jangan sampai dia kena fitnah. Makanya
sebagian daerah juga melarang, bahkan ada pendapat tidak boleh perempuan keluar kalau meninggal suaminya nanti setelah masa iddahnya selesai. Tapi sekarang zaman modern kalau dia kerja gimana dong? Yang penting bisa menjaga diri dari fitnah, karena dikhawatirkan, mohon maaf, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya selesai, yakni 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi 3 kali bersih tambah 10 hari. Maka dari sinilah kita harus belajar bahwa wanita itu harus lebih kuat, lebih mandiri, dan bisa bangkit move on lagi. Masya Allah, lebih kuat, lebih mandiri, lebih sabar dan menjaga diri seperti Ya, Ustaz menjaga Maulana diri bilang. karena takutnya kena fitnah. Ya. Itu istrinya suaminya belum kering, kuburannya dia sudah itu karena efek tidak menjaga diri kalau Ya, gitu ya. tidak Baik. menjaga diri. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, untuk penjelasannya. Aku punya tayangan nih jamaah, berubah menjadi suasana duka. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput. Karena kan ada 3 yang tidak bisa kita tahu tentang kematian itu: kapan meninggal, di mana meninggal, dan bagaimana meninggalnya. Yang seharusnya malam itu adalah malam kebahagiaan justru menjadi duka. Jadi kalau misalnya ada yang kejadian ketika sudah suaminya meninggal dan dia sudah berkeluarga, apalagi sudah memiliki seorang anak, ada sesuatu hal yang juga harus dipertanyakan di sini Ustaz Maulana. Tadi Ustaz Maulana bilang istri harus menjaga diri, bersabar dan ridho nantinya. Tapi bagaimana cara dia berjuang untuk menjadi sosok ayah menggantikan suaminya terhadap anaknya? Itu bagaimana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustaz Romlah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan permisalan, mathalal insan. Nabi memberikan perumpamaan tentang manusia. Mathalal insan, Nabi berdiri di sebuah tempat, lalu Nabi memberikan garis lurus, subhanallah. Lalu Nabi mengatakan ini adalah manusia, al-insan, dan di ujung sana adalah al-amal. Amal itu maksudnya adalah cita-citanya, angan-angannya, targetnya, subhanallah. Dan samping kiri kanannya adalah ajal. Jadi ini manusia, itu adalah keinginannya, cita-citanya, dan kiri kanannya adalah ajalnya. Maka subhanallah, kadangkala manusia mempunyai keinginan, dia fokus terhadap keinginannya, namun dia lupa bahwa kiri kanannya ajal bisa saja lebih cepat datang menjemputnya dibandingkan menggapai keinginannya. Subhanallah. Maka dari ini kita diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Entah dari sebuah peringatan suka berubah menjadi peringatan duka. Subhanallah. Seperti yang kita lihat di video tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti sesuatu yang lebih baik lagi, dan Allah berikan kekuatan kesabaran bagi yang ditinggalkan. Lalu bagaimana jikalau seorang wanita ditinggal suaminya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, lalu bagaimana seorang istri ini menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya? Yang pertama, sosok ayah tidak akan pernah bisa digantikan oleh seorang wanita. Tidak akan pernah bisa. Karena ada seorang laki-laki adalah disebut seorang pemimpin. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Maka seorang laki-laki memang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah sosok laki-laki yang memang sudah diberikan keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa tergantikan oleh seorang perempuan. Yang bisa digantikan adalah perannya. Yang bisa digantikan adalah perannya. Seperti apa? Menafkahi keluarga. Kalau seorang suami mungkin sudah tiada, bahkan masih ada pun seorang istri bisa membantu dalam menafkahi keluarga. Hitungannya adalah hitungan sedekah. Kalau sudah tidak ada, maka ketika dia menafkahi daripada keluarganya, anak-anaknya, maka terhitung sedekah yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan kalau seorang wanita bertahan suaminya meninggal dunia, maka ganjarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking sulitnya menjadi peran seorang rumah tangga ataupun pemimpin rumah tangga, yaitu seorang ayah bagi seorang wanita. Yang ketiga, tentu saja peran itu beralih kepada seorang istri, seorang perempuan, adalah peran mendidik anak.
Jadi kalau di awal peran mendidik anak adalah perannya seorang ayah, maka ketika seorang ayah meninggal dunia, maka peran tersebut beralih kepada sang istrinya kalau dia tidak menikah lagi. Maka pendidikan ini sangatlah penting. Bukankah wanita itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya? Maka disinilah peran yang sangat luar biasa akan diambil alih oleh seorang wanita menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya, walaupun mungkin tidak akan pernah bisa sesempurna seorang ayah mendidik anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Berarti anak yang kehilangan figur ayah, istri tidak bisa menggantikan, tapi istri bisa berperan menjadi seorang ayah, menjadi sosok ayah gitu ya. Subhanallah. Nanti insya Allah akan dibahas lagi bagaimana siapa saja yang bisa menggantikan seorang ayah nanti. Ada pamannya, kakeknya nanti setelah. Tapi biasanya ini apa? Ya Allah. Ketika seorang istri meninggal suaminya, kadang-kala susah move on. Iya loh, sampai Susah ada yang- membuka hati, padahal dia masih muda loh. Iya, dia berjanji setia gitu ya. Iya. Jadi dia mau tetap Tapi jadi sendiri. korban fitnah juga Nah, itu tapi kalau itu wanita sebenarnya kalau makanya- belum membuka hati. Ini saja saya laki-laki banyak sekali fitnahnya. Apalagi Banyak sekali istri, ceng-cengannya gitu kan. orang-orang. Makanya itu sebenarnya diperbolehkan apa tidak sih? Biar tidak menjadi ceng-cengan seperti Ustaz Maulana. Saya laki-laki aja banyak fitnahnya, apalagi perempuan. Di Ustaz Romla mohon penjelasannya diperbolehkan apa enggak dalam Islam seperti itu? Mohon penjelasannya Ustazah. Ya, bismillah. Tabe Ustaz Maulana, Iya. Kak Soni, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku, Mas Soni dan juga guru-guru yang ada di luar, pemirsa Islam itu indah. Mudah-mudahan masih semangat. Semangat Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah tadi memang perempuan ketika ditinggal pasangan hidupnya, suaminya, susah sekali untuk move on. Masya Allah, jangankan perempuan, laki-laki juga ada yang susah move on, seperti guru kita di samping, Masya Allah. Kenapa wanita itu susah move on? Karena ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, mohon maaf dikatakan cinta yang tak terlupakan. Artinya, mohon maaf kalau dia pikir kalau saya menikah lagi, nanti saya selalu ingat dengan dia. Di kamar saya berdua dengan suami yang kedua, nanti ingat lagi dengan suami yang pertama. Ketika makan bersama, Masya Allah ingat lagi. Ketika mohon maaf jalan-jalan, ingat lagi dengan suami pertama. Inilah cinta yang tak terlupakan, sehingga apa? Susah untuk move on untuk seorang istri yang ditinggal suaminya. Yang kedua adalah cinta yang tak tergantikan. Oh, tak terlupakan, tak Dan tergantikan. tergantikan. Kenapa tak tergantikan? Biasanya ketika dia menikah lagi, dia selalu membanding-bandingkan. Oh. Istri pertama dengan suami pertama dengan suami kedua. Kok suami saya sekarang begini, nggak seperti suami saya yang pertama? Kok suami saya akhlaknya begini? Nah ini kan selalu dibanding-bandingkan antara suami pertama dengan suami kedua. Sehingga apa? Kayaknya suami saya yang pertama itu yang terbaik, tak tergantikan dan sebagainya. Yang ketiga, karena ada faktor rasa takut. Takut apa? Takut kalau saya nikah lagi, saya malah repot. Karena merasa sudah nyaman. Ya. Kalau mohon maaf gak ada suami kan mau apa-apa gak ada izin. Mau kemana-mana mohon maaf. Tidak ada pikiran, tapi ketika menikah lagi, Masya Allah, saya harus izin dengan ini, dengan suami, mau ngapain. Yang keempat, karena apa? Dia takut beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Ketika dia menikah dengan suami yang kedua, berarti dia mohon maaf harus beradaptasi lagi dengan lingkungan suami yang barunya. Belum tentu dia cocok, belum tentu dia nyaman. Sehingga penyebab-penyebab inilah yang mengakibatkan istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia susah move on dengan banyak pertimbangan. Apalagi wanita itu terkadang mohon maaf dibarengi dengan perasaan, beda dengan laki-laki. Kebanyakan logika. Nah, apakah dilarang ketika seorang istri yang mohon maaf susah untuk move on untuk tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal? Sah-sah saja, tidak dilarang. Mohon maaf diperbolehkan. Tetapi kita lihat maslahat dan mudorotnya. Kalau saya mohon maaf sendiri terus, mohon maaf lebih banyak maslahatnya, silahkan. Mungkin mohon maaf tadi dengan pertimbangan sebagai macam. Yang kedua, kalau dia sendiri lebih banyak mudorotnya, mohon maaf, lebih baik menikah lagi. Mudorotnya misalkan anak-anaknya tidak bisa dinafkahi. Mungkin dia tidak bisa untuk menafkahi anaknya, menggantikan peranan ayah. Mohon maaf, terus mungkin juga dia mohon maaf untuk menghindari dari fitnah orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi dia muda, cantik, Masya Allah. Mohon maaf, ini lebih banyak mudorotnya. Lebih baik menikah lagi kalau memang dia sudah siap untuk menikah lagi. Karena ada satu cerita dari ashabi, yaitu seorang wanita yang bernama Ummu Darda. Pernah dilamar ketika suaminya meninggal. Abu Darda dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Melarang Ummu Darda
Tapi Umur Darda mohon maaf mengatakan, maaf Muawiyah, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Kenapa? Karena Abu Darda pernah mengatakan kepada saya bahwa seorang istri ketika meninggal suaminya lalu menikah lagi, maka nanti yang di surga dia bersama dengan istri yang suami yang terakhirnya. Iya, gitu. Karena ada beberapa pendapat memang, tapi ini ada hadis bahwa ayyuma mra'atin, seorang wanita ketika meninggal suaminya, maka apa? Fahya li akhiri zaujiha, maka dia bersama dengan suami terakhirnya. Maka Ummu Darda nggak mau dia nanti dengan suami terakhirnya, maka dia ingin bersama-sama dengan Abu Darda selamanya di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. So sweet. Jadi bingung harus komentar apa nih. Mungkin juga itu kalau saya mungkin guru kita juga begitu. Isi saya tidak akan tergantikan, takkan terlupakan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kita tunggu Kak Suami. Ingat. Tapi aku mau nanya deh. Ustadz Maulana tuh ketika, maaf ya, kalau datang ke makam tuh suka curhat berarti ya? Suka. Saya kalau ke makam bukan sendiri, bawa anak-anak gitu. Supaya enak curhatnya sama-sama anak-anak. Oh, kalau laki-laki enak ya kayak gitu ya? Iya. Terus kan tadi Ustadz Maulana bilang kalau misalnya ada beberapa yang bilang pendapat kalau wanita nggak boleh ke situ. Nggak boleh, kalau jemaah di rumah daripada bingung-bingung, kita akan bahas lagi selanjutnya gimana ya kalau istri itu meninggal suaminya. Mau tahu jawabannya setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.